Tadi pagi itu subuh ada kajian di satu masjid begitu, dia ngundang di Bekasi. Ketua DKM-nya nanya sama, pertanyaannya bagus banget. Habib, saya mau tanya, kalau orang itu mencintai Nabi Muhammad sudah banyak, Habib. Banyak orang cinta Nabi, banyak. Saya mau tanya, bagaimana caranya supaya kita dicintain sama Nabi? Tahadduts binikmah. Alhamdulillah, al-faqir walaupun begini ya, enggak yang seperti orang-orang ulama-ulama punya ilmu sedikit ala kadarnya, belajar sama guru-guru dan bisa ngajar sedikit-sedikit di majelis sampai Allah takdirin buka pesantren. Enggak sengaja tuh pesantren buka, bukan sengaja ngajak pengen beli tanah begitu, enggak. Ada bocah berapa orang datang ke rumah pengen belajar. Awalnya begitu. Ya udah sono di pendopo, no ada kamar mandi, no ada belajar di sini. Nambah satu orang, akhirnya enggak, dan begitu terus sampai jadi pondok. Enggak sengaja. Kalau milih pantas mah kagak pantas. Enakan pengen tinggal di Bekasi, di Jakarta enak. Di sono kita tinggal di gunung. Telkomsel aja belum masuk ke sono. Telkom rumah, bukan Telkomsel. Telkom rumah, Telkom itu belum masuk ke sono. Polsek baru ada 3 tahun yang lalu. Sejak 70 tahun lebih merdeka, itu bayangin. Fil Badiah. Tapi subhanallah, subhanallah. Akhirnya kita ngajar santri baca setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kita ngerasain, ya Rabb, nikmatnya duduk di majlis ilmu. Anak kalau ditanya, Habib, paling nikmat tuh kapan? Paling nikmat malam Selasa. Kita ngajar rauhah santri. Semua santri kumpul tuh, termasuk ustaz-ustaz kumpul. Baca kitab Adab Sulukil Murid Imam Haddad, baca kitab Ta'limul Muta'allim, baca kitab ini. Itu sorganya dunia di situ. Nikmat duduk habis maghrib kita baca kitab, adzan isya, ratib, sholat. Nikmat luar biasa. Andai kata ada yang mau ngajakin tuker, Beb, Anda punya perusahaan 3, tuker bisa gak? Antum pegang perusahaan 3, Anda pegang pesantren antum. Enggak mau aneh. Ini nikmat banget. Nikmat. Walaupun ya duitnya pas-pasan, ntar kadang ada, kadang kagak begitu. Tapi kenikmatan itu, kebahagiaan kan nggak selamanya dari duit. Bahagia itu adalah, ya panjang lagi itu dibahas. Jadi nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala dijaga. Jadi ketika kita dikasih nikmat sama Allah, ya kalau bisa meminta sama Allah, akhirat dapat, dunia dapat, begitu mintanya ya. Ma ahsanad din wa dunya idza ijtama'a. Alangkah indahnya agama dan dunia ketika ada dua-duanya. Ya. Datang ke majelis taklim pakai Mercy, wah lah keren gak tuh? Kan ajib begitu tuh, kalau bisa dua-duanya begitu. Tapi kita udah dapat nikmat yang besar, iman dikasih sama Allah, taufik hidayah, duduk di majelis taklim. Terakhir yang saya mau sampaikan, maghrib jam berapa? Mana takut tutup azan? Belum. Terakhir, tadi Ana bilang sama Habib Syauqi, Habib, ini Ana dari subuh belum pulang, dari subuh. Tadi sampai baca kitab hampir pulas tuh, baca kitab tuh hampir pulas. Saking ngantuknya. Tadi pagi itu subuh ada kajian di satu masjid begitu, dia ngundang di Bekasi. Ketua DKM-nya nanya sama, pertanyaannya bagus banget. Habib, saya mau tanya, kalau orang itu mencintai Nabi Muhammad sudah banyak, Habib. Banyak orang cinta Nabi, banyak. Saya mau tanya, bagaimana caranya supaya kita dicintain sama Nabi? Salam, Ana bilang ini luar biasa. Ini Ana bilang ketua DKM pemikirannya ya. Yang cinta Nabi banyak, sampai susah banget kita kadang-kadang pengen cinta sama Nabi. Gimana caranya ini, pengen nangis, dirinduin sama Nabi, susah. Kenapa kita nggak kepikiran gimana caranya supaya kita didemenin sama Nabi, dikangenin sama Nabi, dideketin sama Nabi, gitu. Ana bilang ini akhir pertanyaan. Dan itu dibahas sama ulama, banyak, jawabannya banyak. Di antaranya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul Maulid radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Mashi yusirru qalban nabi mithl talabil ilm wal amal bihi wa nashrih." Tidak ada amalan yang paling bikin girang Nabi Muhammad, yang bikin senang Nabi Muhammad lebih daripada 3 hal. Yang pertama, nyari ilmu. Jangan putus. Orang yang nyari ilmu itu dia bikin girang Rasulullah. Karena yang Allah utus Nabi untuk apa? Innama bu'ithtu mu'alliman.
Saya diutus sama Allah untuk mengajarkan ilmu. Kalau orang kagak ngaji, ini nggak ngejaga melestarikan ilmunya Nabi Muhammad. Tapi orang yang ngaji, dia peduli dengan melestarikan apa yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Terus yang kedua, bukan cuma ngaji, pakai apa yang kita dapetin di majelis ilmu, pakai. Yang ketiga, sebarin. Yang udah kita dapat, sebarin. Ya, ini para habaib, alhamdulillah semuanya begitu. Ngaji, mondok, pakai, sebarin, ajarin ke orang. Kasih tahu. Hidupin lagi ilmunya Nabi Muhammad SAW. Sehingga Imam Haddad mengatakan, Al-Imamul Haddad mengatakan, fa'agrabun nasi minhu sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dekat sama Nabi siapa? Wa aulahum bihi. Dan orang yang paling loyal sama Nabi Muhammad adalah aktsaruhum syughlan bihadzal amr. Orang yang paling banyak berdakwah di jalan Allah. Wa atammuhum dukhulan fihi. Dan orang yang paling total masuk ke dalam medan dakwah. Karena dengan dakwah itu umat Islam yang tadinya kagak sholat mungkin dengerin ceramah kita jadi sholat. Dakwah itu nggak harus ceramah di atas mimbar, enggak. Antum jalan pakai pici itu udah dakwah. Pasang status yang baik itu sudah dakwah. Ana punya nomor handphone Bib 2. Yang satu isinya orang soleh melulu, yang satu bajingan mulu isinya nih. Teman-teman lama aneh misalnya, begitu kan banyak yang begitu. Ya banyak yang begitu. Nah, ana manfaatin status ana pasang kata-kata yang baik, potongan-potongan ceramahnya ulama, dan juga cuplikan-cuplikan ini yang baik. Dan enggak sedikit orang-orang yang kena racun yang positif. Ya, kena racun yang positif. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha, dan seterusnya. Jadi dakwah itu banyak caranya. Enggak cuma ceramah di atas mimbar atau seperti ini, enggak. Antum pakai, ini siapa namanya ente? Ahmad Jindan, Masya Allah. Dari tadi ini menarik perhatian ente. Jarang-jarang anak kecil, biasanya anak kecil tuh demennya pakai apa? Kostum Doraemon misalnya. Ini pakai sunnah, syuh. Ini efek dari apa? Dari kita pakai itu. Enak ya dilihatnya, pengen. Begitu. Sama kayak orang yang memakai sesuatu atau orang yang mengatakan sesuatu, dia sebenarnya sedang mengajak orang ke yang dia lagi lakuin. Jadi dakwah ini adalah orang yang paling dekat. Kalau ente pengen bikin girang Nabi Muhammad, majelis jangan tinggal, sebarin agama ini sebisa ente. Pakai cara yang ente bisa, nggak harus ceramah. Pakai cara yang antum bisa. Pakai cara yang antum bisa. Satu orang dapat hidayah. Dan pernah juga ada satu orang nanya begini, Beb, ana pengen bikin dongkol setan, caranya gimana Beb? Ini yang nanya orang Bekasi, Cibitung. Emang Bekasi ini macam-macam, rupa-rupa macam-macam orang di Bekasi. Unik-unik di Bekasi. Ada yang nanya, pengen bikin girang Nabi, Masya Allah. Bib, ana lama-lama ana enek sama setan, Bib. Digodain mulu aneh. Ana pengen bikin dongkol setan, gimana caranya? Kata dia. Oh, Masya Allah. Jawabannya ada di kitab Imam Haddad tuh, di Imam Ghazali jadi Ihya ada. Imam Haddad pernah menukil kata-kata begini, qasama dhahri. Man da'allaha atau alladhi da'allaha husnal khatimah. Orang yang sering banget doa, minta, melakukan amalan yang bikin husnul khatimah, itu orang sama aja matahin tulang punggung saya, kata saya. Matahin tulang punggung, antum tahu matahin tulang punggung? Setan nih kalau bisa kita patahin tangannya, dia bakal terus godain ente. Tangan gua masih ada satu lagi, patahin. Gua masih punya kaki, patahin. Tapi kalau udah tulang punggung patah, udah dia rebahan doang, nggak bisa berdiri tulang punggung. Antum tahu kan, fulan tulang punggung keluarga, dia yang ngidupin tuh sekeluarga. Kalau dia nggak ada, sekeluarga nggak ada yang ngidupin, begitu istilahnya. Qasama dhahri, matahin tulang punggung itu kinayah, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau ada orang yang minta sama Allah doa husnul khatimah, tiap malam baca ratib, wah ini minta, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya dzal jalali wal ikram, mitna ala dinil Islam, ya dzal jalal. Baca tuh, minta husnul khatimah. Hadir majlis salim juga sebab husnul khatimah sama. Itu setan bilang, ya, itu setan paling enak sama orang yang kayak begitu. Kenapa? Kok bisa matahin tulang punggung? Sekali aja diijabah sama Allah tuh doa. Ini orang tiap hari baca ratib setahun, misalnya sebelum meninggal setahun tiap malam baca ratib.
Pas malam yang ke-30 diijabah sama Allah. Ya dzal jalali wal ikram idna ala dinil Islam labbaik wa sa'daik. Saya ijabah, ditakdirin Allah nanti husnul khatimah. Setan nangis. Puluhan tahun gua godain lu biar maksiat. Ujung-ujungnya lu meninggal lagi sujud baca la ilaha illallah, hancur semua tuh usaha gua puluhan tahun. Jadi setan kalau ada orang lagi baca ya dzal jalal, dia tekep kuping mati. Wah, ini orang kesalnya bukan main. Jadi kalau mau bikin girang Nabi Muhammad, belajar ilmu, amalin, sebarin. Karena Nabi pengen sebanyak-banyaknya umatnya masuk ke dalam surga. Sebarin kebaikan. Dan kalau mau bikin setan, sebarin banyak-banyak minta husnul khotimah dan sebarin amalan itu. Yang paling gampang baca ratib. Ratibul Autas ataupun ratibul Haddad dan amalan-amalan yang lainnya.